Saya bukan melahirkan tapi hamil anak siluman. Ya, tiba-tiba rambut saya rontok, rambut saya seperti ini. Tidak ada yang menduga kehamilan Melly Ardila menjadi awal dari penderitaannya, sebab ia bukan hamil biasa, melainkan hamil anak siluman. Peristiwa yang terjadi 6 tahun lalu itu tak kunjung sembuh meski berbagai upaya dilakukan. Setiap bulan puasa, Melly selalu mengalami kekambuhan. Lalu seperti apa yang terjadi? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bayangan yang hanya sekilas datang itu menjadi awal petaka yang dialami Melly Ardila. Sebab setelah bayangan menghilang, perutnya sakit luar biasa. Lalu perut membesar, tak ubahnya orang hamil yang siap melahirkan. Saya bukan melahirkan tapi hamil anak siluman. Ya. Waktu itu saya lagi pulang kerja, sambil menunggu suami saya kerja gitu, pulang kerja itu sekitar jam 11-an. Saya lagi tiduran di kamar. Nah, kaki saya itu selonjorin di jendela. Nah, itu gitu saya melihat sosok bayangan sekilas. Pikir saya itu orang yang lewat atau yang jualan gitu yang lewat, ternyata itu bukan. Pas ada sosok bayangan yang lewat itu, perut saya tiba-tiba sakit. Membesar. Sakit yang sangat menyiksa dialami setelah perut membesar. Sempat sembuh dan mengempis setelah dibacakan doa-doa. Diketahui ia mengalami kerasukan siluman yang senang kepadanya dan ingin menitipkan anaknya dalam rahimnya. Itulah rupanya yang membuat perutnya sakit dengan tingkat sangat menyiksa. Sakitnya itu luar biasa, kayak ditusuk-tusuk. Perut saya gede, kayak orang lagi hamil. Nah, itu kejadiannya pas bulan puasa. Sampai beberapa jam saya baca doa, kakak-kakak saya, sama saudara saya dibantu, barulah mulai mengempes itu perut saya. Ya ternyata saya itu lagi mengandung, ada yang ngedeketin sosok wanita yang lagi mengandung 9 bulan. Dia senang sama saya, dia mau menitipkan bayinya ke saya, tapi saya tidak mau. Perut besar tak ubahnya wanita hamil sempat mengempis, tapi tiba-tiba membesar lagi, membuat Melly tak mengerti lagi apa yang harus dilakukan. Ia sempat berpikir positif bahwa dirinya memang sedang hamil sungguhan. Itu kejadiannya udah 6 tahun yang lalu. Iya, berhari-hari kayak gitu. Cuman kan sempat kempes itu perut saya. Itu karena waktu itu saya posisinya lagi telat head. Pikir saya itu saya lagi hamil. Ternyata saya saya tes pack udah 6 kali, bahkan hasilnya negatif. Bahkan saya USG ke dokter, ternyata nggak
nggak ada tanda-tanda itu kalau saya lagi hamil apa enggak, tapi kenapa perut saya membesar gitu. Kan saya juga tanda tanya seperti itu. Penderitaan Meli mengalami hamil anak siluman tidak hanya soal keheranan, tapi juga siksaan pada tubuhnya. Mengalami kejadian yang sangat ganjil, Meli tak berhenti mencari kesembuhan. Tapi makhluk halus yang ingin menitipkan bayinya itu malah merasuki raganya. Dari lelembut itulah ia mengetahui bahwa perutnya akan menjadi tempat menitipkan janin siluman. Ia juga justru sempat ingin melahirkan bayi itu meski akhirnya tidak jadi. Sakit, mual, pusing, sesak napas, pinggang saya sakitnya luar biasa. Soalnya saya tuh kayak mau melahirkan tapi nggak bisa gitu. Karena kan yang dilahirkan kan bukan bayi. Itu kan karena sosok makhluk halus yang mau nitipin bayinya ke saya. Ya itu kan si makhluknya yang itu tuh masuk ke raga saya. Nah makhluk itu yang ngomong sendiri gitu. Katanya saya senang sama anak ini ke saya gitu. Dia senang ke saya dan saya mau menitipkan bayi saya ke anak ini, seperti itu. Enggak melalui mimpi, cuman dia masuk ke raga saya gitu. Iya, semacam kesurupan seperti itu. Usaha Meli untuk mengejar kesembuhan tidak berhenti. Berobat ke beberapa tempat, ia mengalami kesembuhan, tapi kembali kambuh di setiap bulan puasa. Saya sempat ikhtiar pengen mengobati kan. Saya sempat ikhtiar ke Cibinong, ke daerah Cibinong. Dari situ alhamdulillah saya dikasih kesembuhan gitu ya. Nah, udah sekian bulan kambuh lagi. Karena itu dibuangnya di botol aqua. Terus dibuang ke sungai. Kayak gitu kan, ada orang yang nemuin, mungkin orang itu nggak tahu itu isinya apa, akhirnya dibuka. Ya mungkin dia tuh nyari saya lagi. Saya sempat berobat sana sini, udah sembuh, kambuh lagi. Setiap kambuhnya itu setiap bulan puasa. Beberapa kali kambuh, pada sebuah saat ia benar-benar hamil. Nah dari situ alhamdulillah saya itu dikasih mukjizat sama Allah, akhirnya yaitu saya hamil beneran gitu, bukan hamil bayi siluman itu, bukan. Cuman dia itu nggak mau ngilang dari tubuh saya, dia terlalu ngintil gitu. Setiap bulan puasa kambuh itu kalau saya telat head kayak gitu kan, saya pengen punya anak yang kedua. Kemarin juga saya sempat hamil anak yang kedua, tapi sempat keguguran. Yaitu yang bikin keguguran itu karena dia nggak mau saya hamil, karena dia ingin nitipin bayinya ke saya gitu. Itu pun prosesnya saya 4-5 kali tes pack baru kelihatan positif. Itu hamil yang kedua kemarin, bulan Agustus kemarin ya. Hamil anak siluman yang aneh kadang hilang tapi muncul lagi setiap bulan puasa. Itu terjadi selama 6 tahun. Proses penyembuhan yang panjang dijalani dengan penuh penderitaan sebab ia seperti terombang-ambing di dua dunia. Selama itulah raganya dibuat sakit yang tak tertahankan. Akibatnya rambut di kepala menjadi rontok bahkan tanpa disentuh. Pas diobatin, saya dimandiin. Udah gitu saya langsung seger lagi, langsung bisa jalan saya. Nah dari situ udah sebulan kan, udah 2 bulan,
tiba-tiba rambut saya rontok. Rambut saya seperti ini. Ya, seperti ini rambut saya. Seperti ini kayak gini. Iya, karena panas, kepala saya tuh panas, nggak disisir aja, cuman di gini, itu berjatuhan di kamar mandi, di mana-mana tanpa disisir. Saya sempat mengalami rambut saya itu tipis, terus kayaknya tuh kepala saya itu tipis gitu, ngerasa sakit. Semua peristiwa yang ganjil dialami Melly Ardila dimulai jauh sebelum menikah. Saat itu ia pulang kerja dengan tiba-tiba mencium aroma menyengat. Ia juga merasa diikuti oleh lelembut yang misterius. Berikutnya peristiwa gaib terjadi ketika ia tiba-tiba saja mengalami kesurupan. Sebelum nikah saya sempat diikuti sama kuntilanak itu, seperti macam kuntilanak waktu itu belum. Ya, sebelum nikah saya sempat pernah kerasukan, pernah diikutin gitu. Cuma dari situ sesudah nikah, jadi badan saya itu lemah, jadi gampang banget dideketin sama kayak gituan. Saya kan waktu itu saya pulang kerja kok saya mencium bau amis gitu. Pas saya nengok ke belakang, saya nggak ngelihat sosoknya seperti apa, cuman itu menyengat banget, bau amisnya itu ngedeketin saya gitu. Nah, pas kejadiannya di tempat kerja saya kerasukan lah seperti itu. Saya kan udah nikah ya udah, saya itu nempatin kontrakannya itu kontrakan bekas bambu. Rumpun bambu seperti itu. Itu rumpun bambu dijadiin kontrakan. Nah, saya kan nggak tahu ya kalau itu bekas rumpun bambu. Cuman tetangga cerita di situ ada bekas rumpun bambu. Bahkan waktu saya sebelum pindah ke Cilengsi aja saya tuh pas buka pintu depannya itu kuburan, Mas. Mengalami banyak peristiwa ganjil di masa sebelum menikah, Melly mengalami peristiwa-peristiwa gaib lainnya setelah menikah. Apalagi setelah menempati kontrakan yang berdiri di bekas rumpun bambu. Di rumpun bambu itulah pernah terjadi peristiwa maut yang menimpa wanita hamil. Apalagi di rumpun bambu itu pernah ada kuburan tua. Ada kuburan tua. Bahkan tetangga yang di situ, asli di situ, kenapa itu sakit ke saya gitu ya. Saya cari informasi, kok saya sakitnya seperti ini, ada apa? Saya pengen tahu penjelasannya. Ternyata ada suami istri itu katanya pulang ke undangan, posisinya istrinya lagi hamil, kecelakaan, meninggal di tempat. Terus dia tuh senang diam di rumpun bambu itu. Nah, si rumpun bambu itu dibikin kontrakan. Nah, dari situ dia diam di posisinya di dapur. Dia senang banget ke saya, bahkan dia mau nitipin bayinya ke saya. Saya nggak mau. Ya, saya juga waktu itu diobatin sama saudara saya, sempat mau melahirkan, Mas. Cuman berusaha didorong gitu ya. Ya sambil baca-baca lah. Sempat mau melahirkan cuman saya bingung ya mau melahirkan anak siluman kayak gini gimana gitu, saya juga takut. Ada mengantui setiap hari, bahkan itu kejadiannya saya posisinya lagi nyapu, ada yang kayak ada yang jalan tiba-tiba ini ke perut saya, ngolek perut saya sampai terpingkal-pingkal, saya kesakitan, kambuh lagi lah perut saya gede. Hamil anak siluman membuat Melly Ardila menderita lahir batin. Peristiwa itu terjadi 6 tahun silam. Proses penyembuhan terjadi dalam waktu yang panjang sebelum benar-benar sembuh dan hamil sungguhan. Inilah ganjil
yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Karena ganjil akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.